Realita depresi bukan tanda lemah iman. Setiap orang, bahkan yang percaya Tuhan, bisa mengalami depresi. Tapi itu bukan berarti Tuhan sedang menghukum kita. Justru dalam titik paling gelap, Tuhan hadir untuk menguatkan, bukan meninggalkan. Engkau menjauhkan jiwaku dari damai, aku lupa akan kebahagiaan. Ratapan 3 ayat 17. Ketika damai lenyap, hidup terasa kacau. Banyak orang kehilangan damai karena tekanan ekonomi, trauma keluarga, atau kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu terjadi, kita sering hanya memikirkan hal-hal negatif. Iblis suka kondisi seperti itu. Dia masuk lewat celah pikiran dan hati yang lemah. Jangan remehkan pikiran negatif. Sungguh hilang harapanku akan Tuhan. Ratapan 3 ayat 18. Kadang kita berpikir, cuma mikir negatif sedikit doang, nggak apa-apa. Tapi justru itu awal dari kehancuran hati. Asumsi-asumsi yang muncul dalam pikiran seperti what if, nggak mungkin bisa, aku nggak cukup baik adalah bentuk kecurigaan terhadap Tuhan. Kita sedang berkata, Tuhan, aku nggak yakin Engkau sanggup. Kalau kita sungguh percaya, kita akan menyerahkan semua asumsi itu kepada Tuhan dan menggantinya dengan firman-Nya. Itulah senjata melawan pikiran buruk. Jangan pendam, ceritakan. Ingatlah sengsaraku dan pengembaranku, yakni ipuh dan racun itu. Ratapan 3 ayat 19. Menutupi masalah hanya akan memperbesar luka. Depresi tumbuh subur dalam kesunyian. Ceritakan kepada Tuhan dalam doa, dan jika perlu cari orang benar yang bisa kamu percaya. Jangan pernah malu mengaku. Lebih baik ditegur daripada terus hidup dalam kegelapan hati. Belajar memaafkan dan melupakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ratapan 3 ayat 20. Mengampuni bukan berarti melupakan secara harfiah, tapi berarti tidak lagi menjadikan luka itu pusat dari hidup kita. Jangan bawa masalah kemarin ke hari ini. Jika kamu perlu minta maaf, lakukan. Dan jika kamu perlu mengampuni, berdoalah agar Tuhan melembutkan hatimu. Menderita sedikit sekarang jauh lebih baik daripada menderita kekal. Pusatkan fokus pada pengharapan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ratapan 3 ayat 21. Fokus pada harapan, bukan kekhawatiran. Rasa tidak bisa seringkali datang dari sikap mengasihani diri sendiri. Persiapan masa depan memang penting, tapi jangan sampai menghalangi iman kita kepada penyertaan Tuhan hari ini. Rahmat Tuhan selalu baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Tuhan punya solusi bahkan ketika kita belum bisa melihatnya. Dia selalu sediakan kekuatan yang baru setiap hari. Rezeki yang tidak kita sangka, pertolongan yang tidak kita prediksi, itulah mujizat. Tapi kita harus terbuka dan mau berjalan bersama Tuhan satu langkah setiap hari. 5 prinsip agar jiwa tidak tenggelam dalam depresi. Jangan biarkan perasaan cemas tumbuh dari asumsi. Bawa semua pikiran negatif ke dalam doa yang terbuka. Pegang teguh firman Tuhan, bukan hanya pikiran positif. Beriman untuk masa depan, walau masih jauh. Syukuri berkat-Nya yang baru setiap hari. Jangan menyerah pada gelap. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup bebas dari penderitaan, tapi Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita di dalamnya. Depresi bukan akhir dari hidupmu. Berserulah kepada Tuhan dan Dia akan menjawab. Karena kasih setia-Nya selalu baru setiap pagi.